Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Dosen atau asisten, Bapak Dr. Andes Haji Jaka Permana, MM MPD, dan Bu Yuni Indriani SPD MPD. Disusun oleh Dwi Linggar dengan NPM 205060089, Hesti Nur R dengan NPM 205060095, Ninin Kurike R dengan NPM 205060098, Putri Milatus S dengan NPM 205060094, dengan saya sendiri Priscilia Nida N 20506000117. Kami akan membahas tentang yang pertama, bagaimana sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, apa saja ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa. Yang ketiga, apa saja dampak dari tanam paksa bagi Indonesia dan Belanda. Yang keempat, bagaimana praktik dan berbagai penyelewengan tanam paksa. Yang kelima, siapa tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Yang keenam, kenapa sistem tanam paksa dihapus? Yang terakhir, apa saja metode dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Linggar dengan NPM 205060089. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyimpangan tanah paksa, yaitu 1. Jatah tanah untuk tanah ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan tanahnya sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Dan yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanah padi 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada rakyat ternyata tidak dikembangkan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen tanaman menjadi tanggung jawab petani dan rakyat. Selanjutnya, yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa. Sebagian sistem tanam paksa juga mempunyai ketentuan-ketentuan pokok, tetapi dalam pelaksanaan kebanyakan banyak sekali penyimpangan, jauh dan banyak kerugiannya. Ketentuan itu yaitu 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk, hal mana mereka menyediakan sebagai dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagang yang dapat dijual di pasaran Eropa. Dengan perantara bupati dan kepala desa, rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanahnya. Kedua, bagian dari tanah petani yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi 1/5 dari tanah petani yang dimiliki penduduk desa. Bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk kultur sel-sel. Ketiga, pekerjaan diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Maksudnya, ketentuan di atas tentu baik, yakni supaya petani tidak habis waktunya untuk menggarap kebun tanah paksanya dan masih cukup waktu untuk menggarap tanahnya sendiri. Tetapi dalam praktek para petani itu dipaksa mencurahkan lebih
perhatiannya dan waktunya, tenaga untuk tanaman paksa, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sawah atau ladangnya sendiri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Putri Libiatu Syamsiah, dengan NPM 2050609094. Selanjutnya adalah 4 ketentuan tanam paksa. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Ketentuan ini tentu tidak masuk akal, tetapi dalam kenyataannya tidak dihiraukan. Petani seringkali masih harus membayar pajak tanah untuk tanah yang dipakai guna tanam paksa. Buktinya, pajak tanah tidak menurun, tetapi malah naik terus. Selanjutnya, ketentuan tanam paksa yang kelima adalah tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Tetapi jangan harap bahwa ketentuan ini dipegang teguh. Ketentuan yang keenam adalah apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah. Hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangan rajinan atau ketekunan pada pihak rakyat. Dan untuk ketentuan yang ketujuh atau yang terakhir adalah dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya Nenkuri ke R dengan nomor pokok mahasiswa 205060098. Saya di sini akan menjelaskan dampak tanam paksa bagi Indonesia. Langsung saja, yaitu dampak positif. Dampak positif dari sistem tanam paksa di Indonesia ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Yang ketiga, rakyat mulai mengetahui penggunaan teknologi dalam mengelola pertanian. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu perluasan jejaring jalan raya untuk kepentingan tanam paksa. Selanjutnya, dampak negatif dari tanam paksa. Nah, dari dampak negatif ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Penderitaan fisik dan mental karena kerja terlalu keras. Yang kedua, pajak yang besar. Yang ketiga, pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen. Yang keempat, kelaparan dan kemiskinan ada di mana-mana. Selanjutnya, yang kelima, menurunnya jumlah penduduk di Indonesia. Yang keenam, berkurangnya kepemilikan tanah petani yang harus dibagi untuk pemerintah Belanda. Yang ketujuh, terjadinya penyelewengan aturan-aturan tanam paksa yang pada akhirnya sangat menyengsarakan penduduk. Nah, ini maksudnya penduduk itu penduduk pribumi ya, masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, pemberlakuan kultur Protestan menambah beban bagi penduduk. Yang kesembilan, berkembangnya reaksi keras di Belanda terhadap pelaksanaan sistem tersebut sehingga Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Yang ke-10 yaitu Pemando juga mengemukakan bahwa dampak kultur stelsel adalah cara hidup keluarga, substansi secara berangsur-angsur, mengalami perubahan ke arah materialistik yang komersil. Nah, selanjutnya, tadi kan ada dampak positif dan dampak negatif dari sistem tanam paksa di Indonesia. Nah, kalau yang ini dampak tanam paksa bagi Belanda, apa sih dampak tanam paksa bagi Belanda? Kan kalau bagi Indonesia itu dampaknya udah tentu ya sangat merugikan bangsa Indonesia.
ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Nah, langsung saja kita bahas. Ini adalah dampak tanam paksa bagi Belanda. 1. Pemerintah Belanda memperoleh surplus keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintah Hindia Belanda dan membangun negeri Belanda. Yang kedua, Badan Usaha Dagang Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah memperoleh hak monopoli perdagangan penguatan hasil tanam paksa. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hesti. Kepada Hesti, saya persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hesti Nora Mabsari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan menjelaskan dampak tanam paksa bagi Belanda. Di sini ada 2 dampak tanam paksa bagi Belanda. Yang pertama, pemerintah Belanda memperoleh surplus keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan Hindia Belanda dan membangun negeri Belanda. Yang kedua, Badan Usaha Dagang Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah memperoleh hak monopoli perdagangan pengangkutan hasil tanam paksa. Praktik dan berbagai penyelewengan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu, pengarahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hesti Nora Mabsari dengan NPM 2050695. Di sini, saya akan menjelaskan dampak tanam paksa bagi Belanda. Ada 2 dampak tanam paksa bagi Belanda. Yang pertama, pemerintah Belanda memperoleh surplus keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan Hindia Belanda dan membangun negeri Belanda. Yang kedua, Badan Usaha Dagang Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah memperoleh hak monopoli perdagangan pengangkutan hasil tanam paksa. Praktik dan berbagai penyelewengan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu, pengarahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong, maupun gugur gunung merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, peran kepala desa sangat sentral. Berikut tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Pertama, ada Eduardo Westdekker tahun 1820 sampai 1887. Yang kedua, ada Baron van Heuvel tahun 1812 sampai 1870. Yang ketiga, ada Fransen van der Voort tahun 1822 sampai 1902. Yang keempat, golongan pengusaha. Dihapuskannya sistem tanam paksa. Tanam paksa pada akhirnya dihapuskan karena banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah mendapat tekanan dari berbagai pihak yang mengkritik habis-habisan sistem ini, khususnya dalam hal dampaknya yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Bencana kelaparan yang terjadi di Demak dan Gerobongan, adanya pengurangan lahan produktif akibat pengelolaan yang kurang memadai, adanya hama penyerang beberapa tanaman komoditi. Inilah beberapa penyebab tanam paksa dihapuskan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu sistem tanam paksa telah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama para petani. Namun, ada dampak positif yang dapat diambil yaitu para petani Indonesia dapat mengenal jenis-jenis tanaman yang dapat diekspor dan dilaku di pasaran. Juga mengetahui teknik penanaman yang efektif terhadap jenis tanaman tersebut. Cukup sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Jika yang mau ditanyakan,
boleh di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.